Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas video presentasi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi bab keempat, yakni konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Oke, yang pertama pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar ini memiliki sifat sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah dasar merupakan usaha manusia yang bekerja sama. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerjasama guru, orang tua, siswa, dan siswa serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan juga efisien. Kemudian peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam penemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Kemudian yang keempat, mengkoordinasi atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Dan yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan kemudian yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Oke, selanjutnya kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan tahunan sekolah. Peran kepala sekolah dalam perencanaan tahunan, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah serta umum dan pengeluaran anggaran, kemudian wewenang yang didelegasikan kepada sekolah, kemudian pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran, kemudian menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, dan yang terakhir yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Oke, selanjutnya ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Nah, manajemen sekolah dasar ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, dan asosiasi guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Kemudian yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Kemudian yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Dan yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Kemudian yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler dan lain-lain. Oke, selanjutnya sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya itu datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Kemudian hal ini berbeda dengan definisi kurikulum nasional yang mengarahkan kita pada asumsi bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Menurut Marini, karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Kemudian yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Kemudian yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada
pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Kemudian yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Dan yang kesembilan adalah komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Nah, kemudian ada pendapat lain nih yang menyatakan bahwa sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut. Yakni yang pertama, menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya itu termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. Kemudian yang keempat, membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa-siswa. Kemudian yang kelima, memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswi baik dari segi performa akademik maupun perilaku yang baik. Kemudian yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa secara individu. Kemudian yang ketujuh adalah memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Jadi sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Oke, selanjutnya fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bakal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Oke, selanjutnya penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem evaluasi yang ada itu hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Nah, ini tuh berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Kemudian yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan kemudian yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun menurut Umaidi, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini itu tidak berjalan dengan lancar. Di antaranya, yang pertama, yaitu strategi pembangunan pendidikan itu masih lebih besar pada input oriented. Nah, hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidikan terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu. Dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini tuh masih bersifat micro-oriented yang diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Nah, akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro, yaitu sekolah atau madrasah. Adapun kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien, yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional, kemudian yang ketiga, program peningkatan mutu sekolah, yang keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah, yang kelima, desain standar yang tepat, kemudian yang keenam, sistem organisasi yang efektif, kemudian yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif, dan yang kedelapan adalah motivasi personal. Oke, sekian penjelasan materi bab 4 dari saya. Sampai jumpa di pertemuan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.